Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya. Kita mau awali pagi hari ini. Kita mau senangkan hati Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas lebih lagi, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Kita mau senangkan hatinya lewat pujian dan penyembahan kita. Karena percaya bahwasanya hadiratnya ada di tempat ini. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kiranya kasih karunia Tuhan selalu melingkupi hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan pastinya kita semua diberkati oleh hidup kita. Karena kita percaya kita ini milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami. Tiada yang tersembunyi Tuhan bagimu. Kau tahu Tuhan seluruh isi hati kami. Dan kami mau lebih lagi mendekat denganmu. Tinggal di dalam indahnya hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau beri yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan mau aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Mari yang cinta Tuhan, kita mau sama-sama katakan, seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau
tinggal dalam indahnya dekap kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekap kasih-Mu. Oh, tinggal dalam kasih-Mu Tuhan, itu kerinduanku. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami mau beri yang terbaik. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya berkat-Mu selalu ada bagi kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Syara lama ya se, hina lama ya mo. Shikara lama ya si, kiara wala wala wala, kinara lawa ya si. Ini hati kami, ini tubuh jiwa kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Kami mau mengawali pagi hari ini Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang Kau urapi Tuhan, Pastor Maria Hartati. Untuk itu Bapa, Engkau urapi beliau lebih lagi Tuhan. Apa yang dikatakan lewat hatinya, lewat mulutnya itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan tubuh jiwa roh kami, dengan hati kami mau berikan yang terbaik dan kami ingin mendengarkan firman kebenaran-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan doa pagi online GKI Pondok Daud. Saya percaya dari setiap kita tidak ada yang rindu mengalami kehilangan daripada rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Karena rancangan Allah adalah sempurna, rancangan Allah adalah yang terindah di dalam kehidupan kita. Tetapi sayang saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita tidak mencapai berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Kita tidak sampai kepada rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita. Karena apa saudara? Karena kita tidak mengenalinya, karena kita tidak tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Atau mungkin kita tahu saudara, tetapi karena emosi kita, karena kata-kata kita, sehingga akhirnya kita terpeleset tidak sampai kepada rancangan Tuhan secara sempurna di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, kata-kata kita mengakibatkan rancangan Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara bahwa setiap daripada kita rindu untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari pagi hari ini kita belajar dari Abraham. Abraham adalah seorang yang dikenal sebagai bapa orang beriman. Tetapi ternyata Abraham tidak jauh dari kita. Dia pernah kecewa dengan Tuhan. Dia pernah komplain dengan Tuhan karena dia belum memiliki seorang anak. Kita baca saja dari Kejadian 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1 dikatakan bahwa kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Nah saudara, dari bacaan di atas
kita melihat bahwa ada satu kejadian yang luar biasa, bahwa Allah menyatakan visinya, Tuhan menyatakan apa yang akan terjadi pada kehidupan Abraham, bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Abram dengan sangat besar. Karena itu Tuhan meminta kepada Abram supaya Abram tidak perlu takut, karena Tuhan yang akan menjadi perisai di dalam kehidupan Abram. Bahkan saudara, upah Abram akan sangat besar. Tetapi apa respon daripada Abram? Abram seolah-olah bersikap dingin dengan apa yang dikatakan Tuhan. Dia berkata, sampai hari ini saja engkau belum memberi keturunan kepadaku. Bahkan nanti kalau aku meninggal, maka Eliezer, orang Damsyik itu bukan keturunanku yang akan menjadi ahli waris di dalam kehidupan daripada Abram. Saudara, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena Abram belum mengenal Tuhan secara pribadi. Abram belum mengenal Tuhan secara pribadi, bagaimana kedahsyatan Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, bahwa Allah tidak pernah tidak menepati janji-janjinya. Tapi karena Abram belum mengenal Allah secara pribadi, maka dia bisa berkata seperti itu. Dia komplain karena dia belum memiliki anak di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, saudara, Abram bisa bersikap demikian karena Abram kecewa dengan Tuhan. Apa yang dia harapkan, apa yang dia rindukan belum dijawab oleh Tuhan, belum digenapi oleh Tuhan. Oleh karena itu, Abram kecewa dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi berikutnya, saudara? Di ayat 4 dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan menjelaskan kepada Abram bahwa nanti ahli waris daripada Abram bukan Eliezer, bukan orang Damsyik itu, tetapi adalah anak daripada Abram. Dan kita lihat bagaimana Allah bekerja luar biasa di dalam kehidupan Abram. Di ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah berfirman kepada Abram. Allah menguatkan Abram untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Tidak hanya melalui pendengaran, tidak hanya melalui kata-kata bahwa ahli waris daripada Abram itu bukan Eliezer, tetapi adalah anak Abram. Di samping itu, saudara, Tuhan juga membawa Abram keluar. Abram diminta untuk melihat bintang-bintang di langit dan menghitungnya. Seberapa banyak jumlah bintang, itu juga seberapa banyak keturunan daripada Abram. Artinya saudara, Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang dikehendakinya. Tuhan menuntun kepada setiap orang, tidak hanya melalui kata-kata, tidak hanya melalui pendengaran, tetapi divisualkan, saudara. Artinya setiap Abram melihat bintang, dia menjadi ingat akan janji Tuhan. Itu luar biasa sekali, saudara, bahwa keturunan Abram seperti bintang-bintang di langit. Dan ada satu hal lagi, saudara, Tuhan tidak mengajarkan hanya melalui pendengaran, tidak hanya melalui penglihatan, tetapi juga dilengkapi dengan ucapan, dengan perkataan, saudara. Abram, kita tahu, kemudian diganti namanya menjadi Abraham. Kita bisa baca di dalam Kejadian 17 ayat 5 dan 6. Dikatakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, saudara, Abram namanya diganti menjadi Abraham, saudara. Abram memiliki arti bahwa ia adalah bapa yang ditinggikan. Karena nama Abram berarti bapa yang ditinggikan. Tetapi Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham, yang berarti bahwa bapa segala bangsa. Dan tidak hanya itu, saudara, Tuhan juga mengganti nama istrinya, nama Sarai diganti menjadi Sarah. Kita baca Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Kita tahu Sarai artinya putri, sedangkan Sarah artinya ibu segala bangsa. Mungkin bagi kita itu sesuatu yang unik, saudara. Ketika Abraham memanggil Sarai dengan sebutan Sarah, atau sebaliknya, Sarah menyebut Abram dengan nama baru yaitu Abraham. Seolah-olah Tuhan ingin mengajarkan kepada mereka untuk mengucapkan bahwa visi Allah itu akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Abram memanggil Sarah bahwa ibu segala bangsa, sedangkan Sarah memanggil Abram sebagai bapa segala bangsa. Kapan hal itu terjadi, saudara? Itu terjadi jauh sebelum Ishak lahir, saudara. Artinya, saudara, mereka sudah saling mengucapkan, menggenapi visi Allah sebelum visi Allah itu terjadi. Artinya, saudara, ini adalah sesuatu yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, bahwa visi Tuhan itu harus dihidupi. Kita harus menghidupi visi Tuhan. Kalau visi Tuhan itu ingin terjadi dalam hidup kita, bayangkan, saudara, Tuhan mengajarkan Abram tidak hanya melalui pendengaran, tidak hanya melalui penglihatan, tetapi juga melalui ucapan. Artinya, saudara, bahwa visi Tuhan itu ada di dalam seluruh aspek kehidupan Abram dan Sarah. Dan kita melihat bahwa pada akhirnya janji Allah itu tergenapi. Abram dan Sarah memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Saat kita menerima janji-janji Tuhan, adakah kita meresponi janji-janji Tuhan itu dengan benar, saudara? Adakah kita menghidupi janji-janji Tuhan itu dengan benar? Ataukah hari-hari ini visi Tuhan yang sampai kepada kita, kita anggap enteng? Kita anggap santai, saudara. Kita tidak pernah menghidupi di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya visi itu berlalu begitu saja. Mungkin kita masih seperti Abram yang lama, saudara. Ketika Tuhan menyampaikan visi itu, kita menganggap dingin. Kita lebih terbelenggu kepada keadaan. Pada kenyataannya Abram belum memiliki seorang anak. Mungkin janji-janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita tidak sesuai dengan fakta yang ada, saudara. Oleh karena itu, saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini bagaimana kita menghidupi visi Allah di dalam kehidupan kita sampai visi Allah itu tergenapi, sampai visi Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari, saudara, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam perenungan secara pribadi. Bagaimana kehidupan saudara? Adakah sesuatu yang saudara rindukan belum terjadi di dalam kehidupan saudara? Sudahkah saudara membawa kepada Tuhan? Sudahkah saudara berdoa kepada Tuhan? Jika Tuhan sudah berfirman, adakah kita menghidupi firman Tuhan? Ataukah saat ini kita lebih banyak melihat sesuatu, mengatakan sesuatu atas dasar mata jasmani, bukan, saudara, atas dasar mata rohani. Tuhan rindu kita melihat segala sesuatu secara rohani. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita ubah gaya hidup kita menjadi orang-orang yang menghidupi visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berani memperkatakannya sekalipun
ada resiko bagi orang lain yang tidak tahu visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu aneh saudara. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, mari kita berani mengucapkan apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun mereka seperti Engkau menuntun Abraham Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepadamu. Bahkan setiap perkataan mereka Tuhan sesuai dengan visi-Mu. Terima kasih Tuhan, jauhkan mereka daripada kata-kata yang penuh emosi, kata-kata kepahitan, kata-kata yang penuh kekecewaan. Tetapi mulai hari ini Tuhan, kata-kata mereka menjadi kata-kata yang diurapi, kata-kata yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga setiap ucapan mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.